setelah Mas Irwan dinyatakan tidak bersalah dengan dikeluarkannya SP3, maka tentu sebagai warga negara dia juga punya hak hukum untuk melakukan upaya hukum. Bisa diceritain update kasus dari Irwan Syah dan Mehdi Nazin mungkin seperti apa sih? Iya, seperti yang sudah kami sampaikan pada saat saya kemudian bersama dengan Mas Irwan melakukan konferensi pers terkait dengan SP3 perkara Mas Irwan di Polrestabes Bandung. Memang pada saat itu kami menyampaikan bahwa kami akan melakukan laporan balik atas tuduhan yang disampaikan oleh pihak Mehdi Nazin dan Lukman Azhari pada saat mereka melakukan konferensi pers. Nah, tepatnya pada tanggal 31 Agustus kemarin, Mas Irwan membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian diduga juga ada penyebaran berita bohong. Jadi yang kami laporkan ada pasal 311 KUHP, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yang artinya di pasal itu berkaitan dengan penyebaran berita bohong yang kemudian menimbulkan kegaduhan, dan ancaman hukumannya itu tidak main-main, 4 sampai 10 tahun penjara. Dan menurut pasal yang kami laporkan itu, kalaupun nanti kemudian ditingkatkan ya, dari penyidikan ini kemudian ditemukan siapa tersangkanya, ya berpotensi bisa dilakukan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud. Saya kira seperti itu. Bang, tapi untuk upaya perdamaian sendiri dari pihak Mehdi Nazin ke Irwan Syah apakah sudah dilakukan, Bang? Saya kira begini, kalau perdamaian itu kan kita juga tidak boleh kemudian menutup fakta ya, bahwa memang ya kami juga dihubungin oleh beberapa orang untuk memang menginginkan ada perdamaian. Tetapi klien kami melihat konteks perdamaiannya seperti apa. Kenapa harus dilihat seperti itu? Karena posisinya hampir kurang lebih 1 tahun ya, klien kami ini diserang habis-habisan, dituduh melakukan penggelapan uang. Ternyata fakta hukum itu tidak kemudian membenarkan tuduhan itu. Nah, itulah yang kemudian sampai hari ini klien kami masih belum menemukan keadilan kalau posisinya orang ini tidak diproses hukum, karena 1 tahun lebih dia dituduh melakukan penggelapan uang, sementara tiba-tiba setelah kasusnya di SP3 banyak pihak-pihak yang mau coba kemudian menjembatani untuk mendamaikan mereka. Saya kira tidak semudah itu. Makanya ya langkah yang dipilih oleh Mas Irwan melaporkan balik Medina dan Lukman ini, saya kira langkah yang menurut saya juga tepat secara hukum, agar supaya posisi opini khususnya yang di masyarakat itu bisa kelihatan berimbang, bahwa memang Mas Irwan karena merasa tidak melakukan seperti yang dituduhkan, dia melaporkan balik, dan hasilnya ya perkara itu dinaikkan sidik. Rencana untuk melaporkan Mehdi Nazin, Bang? Kalau Zaskia sekarang saya lihat sepertinya dia fokus dengan kehamilannya ya, karena saya juga sering berkomunikasi, ya, kayaknya dia akan fokus ke situ. Tapi kalau posisi hukum memang lebih ke Mas Irwan, karena memang di sana ada dugaan pencemaran nama baik. Nah, itu yang kemudian menurut saya dari sisi sosial juga harus kita pulihkan, supaya image negatif itu tidak kemudian melekat gitu di diri Mas Irwan. Saya kira itu. Bang, tadi kembali ke ancamannya. Sampai berapa tahun, Bang? 4 sampai 9 tahun? 4 sampai 10 tahun. Karena memang ada pasal pemberatan di sana. Pasal berapa, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Pasal pemberatan itu ya pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Di situ mengatakan tentang penyebaran berita bohong. Jadi ketika seseorang mengetahui bahwa apa yang dia beritakan atau apa yang dia informasikan itu benar adanya, itu tidak dihukum menurut pasal tersebut. Tapi ketika misalkan yang dia sebarkan itu, dia tahu bahwa itu tidak benar adanya lalu dia sebarkan, ya dikenakan sanksi terhadap pasal itu. Nah, kalau kami menilai bahwa dengan dikeluarkannya SP3 terhadap perkara yang dituduhkan, itu saya kira pasal itu sangat tepat sekali kita pakai untuk menjerat pelakunya gitu, supaya ada efek jerah di sana. Karena tidak main-main ya, pasal yang kita laporkan ini ancaman hukumannya cukup berat, 4 sampai 10 tahun penjara. Dan berpotensi ketika
ada tersangkanya di dalam perkara ini, maka tersangka itu bisa ditahan. Pihak kepolisian ke Medina Zain sendiri sih. Kalau soal itu saya tidak bisa menjawab karena memang saya tidak berwenang kan untuk menjawab itu. Yang pasti hari ini kami menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, secara hukum surat ini mengartikan bahwa ada bukti permulaan yang cukup. Ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan objek perkara yang kita laporkan. Artinya kalau ada bukti permulaan yang cukup, berarti patut diduga memang apa yang dilakukan mereka selama ini atau apa yang dituduhkan mereka selama ini itu menimbulkan kerugian hukum bagi klien kami. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa perkara ini dinaikkan penyidikan, karena ada bukti permulaan yang cukup. Tinggal nanti bagaimana penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya. Karena di dalam laporan kami ada 2 orang yang kami laporkan, yaitu Medina Zain dan Lukman Azhari. Karena memang mereka berdua lah yang aktif yang kami lihat ya di berbagai sumber ya, baik itu media cetak maupun elektronik, itu aktif sekali untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak benar itu. Dari kepolisian selatan ya bang? Bentar bang. Hari ini baru terimanya bang? Iya, betul. Terus untuk selanjutnya mungkin agendanya untuk pemanggilan saksi atau pemanggilan apa ini bang? Ya agendanya kami dipanggil untuk BAP ya. BAP. BAP saksi, baik itu pelapor maupun saksi daripada pihak pelapor untuk dimintai keterangannya itu di hari Rabu. Rabu tanggal 16 ya kalau nggak salah. Oh, Rabu depan ya? Rabu ini. Oh, Rabu ini. Yeah. Besok. Oh, oke. Kira-kira jam berapa bang untuk pemanggilannya? Untuk pemanggilannya sendiri di sini diagendakan jam 9 pagi. 9 pagi. Nanti Mas Irwan yang datang. Nanti kita akan koordinasi pasti. Oke, di Polres Selatan ya bang? Betul. Oke. Mungkin ada ini nggak? Ketika nanti mungkin dari pihak Medina Zain mungkin untuk meminta mediasi mungkin antar lawyer kan biasanya seperti itu ya. Apakah mungkin akan mungkin dengan jalan perdamaian gitu, apakah ada atau tetap nih hukum tetap berjalan bang? Kalau Mas Irwan sendiri sebenarnya menginginkan masalah ini tidak perlu terlalu panjang sebenarnya ya. Tapi kan memang dari pihak mereka yang sejak dari dulu memang menginginkan agar masalah itu diperpanjang. Terus nih. Jadi setelah Mas Irwan dinyatakan tidak bersalah dengan dikeluarkan SP3, maka tentu sebagai warga negara dia juga punya hak hukum untuk melakukan upaya hukum terkait dengan bagaimana dia melindungi nama baiknya dan keluarganya. Artinya dengan dia melaporkan, saya kira itu upaya yang dia lakukan. Dan kalau kaitannya apakah nanti ada perdamaian atau seperti apa, saya tidak bisa menjawab itu sekarang karena memang proses hukum masih berjalan. Pun kalau misalkan ada pilihan perdamaian itu nantinya ya nanti para pihak yang akan memutuskan. Saya sebagai lawyer cuma mendampingi aja. Ya. Oke, sip. Udah bang, cukup.